Bayangin hidup tanpa kertas. Sulit dibayangkan kan? Enggak ada buku buat dibaca. Perpustakaan jadi kosong melompong. Enggak ada kertas buat nulis contekan pas ujian. Bayangkan betapa sulitnya belajar tanpa kertas. Bahkan, tisu toilet pun enggak ada. Situasi darurat yang enggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kertas itu penting banget dalam hidup kita. Dari menulis catatan hingga mencetak dokumen penting. Dari buku sampai kardus, kertas ada di mana-mana. Kita menggunakannya setiap hari tanpa sadar. Tapi, pernah enggak sih kepikiran gimana kertas dibuat? Prosesnya ternyata lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Proses pembuatan kertas itu panjang dan rumit, melibatkan banyak tahapan dan teknologi canggih. Dimulai dari pohon-pohon yang ditebang, diolah jadi bubur kertas dan diproses lebih lanjut. Sampai akhirnya jadi kertas yang kita kenal. Setiap lembar kertas punya cerita panjang di baliknya. Industri kertas itu gede banget dan ngasih dampak yang besar buat ekonomi. Banyak orang yang bekerja di sektor ini. Tapi, di sisi lain, industri ini juga punya dampak negatif buat lingkungan. Deforestasi dan polusi adalah beberapa contohnya. Kita bakal bahas lebih dalam tentang industri kertas, mulai dari sejarah hingga tantangan yang dihadapi. Kita bahas dari awal proses pembuatannya sampai dampaknya buat lingkungan. Semua aspek akan kita kupas tuntas. Pertama-tama, kita bahas dulu bahan baku kertas. Bahan baku utama kertas adalah kayu, yang berasal dari pohon-pohon di hutan. Kayu ini dipilih dengan hati-hati untuk memastikan kualitas kertas yang dihasilkan. Setelah dipilih, kayu-kayu ini ditebang dan dikumpulkan di lokasi penebangan. Kayu yang sudah ditebang kemudian diangkut menggunakan truk ke pabrik kertas. Perjalanan ini bisa memakan waktu beberapa jam hingga beberapa hari, tergantung jaraknya. Di pabrik, kayu-kayu tersebut dipotong kecil-kecil menjadi serpihan kayu menggunakan mesin-mesin canggih. Proses ini penting untuk memudahkan langkah-langkah berikutnya. Serpihan kayu ini kemudian dimasak dalam air panas dan bahan kimia. Proses ini disebut pulping, yang bertujuan untuk memisahkan serat kayu dari lignin. Lignin adalah zat yang membuat kayu keras dan kaku. Dengan memisahkan lignin, kita mendapatkan serat kayu yang lebih lembut dan fleksibel. Hasil dari proses ini adalah bubur kayu yang lembek dan basah, yang kita sebut pulp. Pulp ini masih berwarna coklat karena mengandung lignin. Untuk menghasilkan kertas putih yang biasa kita gunakan, pulp ini perlu diputihkan terlebih dahulu. Proses pemutihan ini melibatkan beberapa metode. Salah satunya adalah dengan menggunakan klorin. Klorin membantu menghilangkan warna coklat dari pulp. Namun, penggunaan klorin ini bisa berdampak buruk bagi lingkungan, karena menghasilkan limbah yang berbahaya. Oleh karena itu, banyak pabrik kertas yang mulai beralih ke metode pemutihan yang lebih ramah lingkungan. Nah, setelah pulp siap dan diputihkan, proses pembuatan kertas bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pembentukan lembaran kertas. Setelah jadi pulp, proses selanjutnya adalah membentuk pulp jadi lembaran kertas. Pertama, pulp dicampur dengan air lagi biar encer. Campuran ini kemudian dialirkan ke mesin pembuat kertas yang gede banget. Di mesin ini, air dalam pulp akan disaring dan dibuang perlahan. Serat-serat kayu yang tertinggal akan saling mengikat dan membentuk lembaran kertas yang masih basah. Lembaran kertas basah ini kemudian melewati roll-roll panas buat dikeringkan. Setelah kering, kertas bisa digulung atau dipotong sesuai kebutuhan. Kertas yang udah jadi bisa langsung dipakai atau diolah lagi jadi produk lain, kayak kardus, kotak, atau buku. Proses pembuatan kertas ini kelihatannya simple, tapi sebenarnya rumit dan butuh teknologi canggih. Industri kertas itu termasuk industri yang gede banget di dunia. Banyak negara yang bergantung sama industri ini buat ekonomi mereka. Industri ini menyediakan lapangan kerja buat jutaan orang di seluruh dunia. Bayangin aja, berapa banyak kertas yang kita pakai setiap hari. Mulai dari kertas HVS buat ngeprint, kardus buat packing barang, sampai tisu toilet, semuanya itu adalah produk dari industri kertas. Permintaan kertas yang tinggi ini bikin industri kertas terus berkembang. Tapi industri kertas juga punya tantangan. Salah satunya adalah fluktuasi harga bahan baku. Harga kayu yang nggak stabil bisa bikin harga kertas ikutan naik turun. Hal ini tentu aja berpengaruh sama keuntungan perusahaan kertas dan ekonomi negara. Meskipun penting buat ekonomi, industri kertas juga punya dampak negatif buat lingkungan. Salah satu dampak yang paling besar adalah deforestasi.
Penebangan hutan secara liar buat ngedapetin kayu sebagai bahan baku kertas bisa merusak ekosistem hutan. Selain itu, proses produksi kertas juga butuh air yang sangat banyak. Limbah air dari pabrik kertas yang enggak diolah dengan baik bisa mencemari sungai dan sumber air lainnya. Enggak cuma itu, proses pemutihan kertas dengan klorin juga bisa menghasilkan limbah beracun yang berbahaya buat lingkungan. Emisi gas rumah kaca juga jadi masalah lain dari industri kertas. Proses produksi kertas, mulai dari penebangan pohon sampai pengolahan di pabrik, menghasilkan gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sadar akan dampak negatifnya, industri kertas mulai mencari solusi buat mengurangi dampaknya terhadap lingkungan. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan konsep sustainable forestry. Konsep ini menekankan pada praktik penebangan pohon yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Artinya, setiap pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam pohon baru. Dengan begitu, kelestarian hutan tetap terjaga dan ketersediaan bahan baku kayu tetap terjamin. Selain itu, industri kertas juga mulai mengurangi penggunaan air dan energi dalam proses produksinya. Pabrik-pabrik kertas juga mulai berinvestasi pada teknologi yang lebih ramah lingkungan, seperti teknologi daur ulang dan pemutihan bebas klorin. Salah satu solusi terbaik buat mengurangi dampak negatif industri kertas adalah dengan mendaur ulang kertas. Proses ini membantu mengurangi limbah dan menghemat sumber daya alam yang berharga. Masih ingat kan sama slogan Reduce, Reuse, Recycle? Slogan ini mengingatkan kita untuk mengurangi penggunaan, menggunakan kembali, dan mendaur ulang barang-barang yang kita gunakan sehari-hari. Nah, mendaur ulang kertas adalah salah satu bentuk penerapan slogan itu. Dengan mendaur ulang, kita bisa mengurangi dampak lingkungan dari produksi kertas. Dengan mendaur ulang kertas, kita bisa mengurangi jumlah sampah kertas yang berakhir di TPA. Ini berarti lebih sedikit ruang yang digunakan untuk sampah, dan lebih sedikit polusi yang dihasilkan. Enggak cuma itu, mendaur ulang kertas juga bisa mengurangi kebutuhan akan kayu baru sebagai bahan baku kertas. Ini membantu melindungi hutan kita dan mengurangi deforestasi. Artinya, kita bisa mengurangi jumlah pohon yang ditebang. Dengan begitu, kita bisa menjaga keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Proses daur ulang kertas sendiri relatif sederhana. Kertas bekas dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti rumah tangga dan kantor. Kertas bekas dikumpulkan, dibersihkan, dan diolah kembali menjadi pulp. Pulp ini kemudian diproses lebih lanjut untuk menghilangkan kotoran dan tinta. Pulp daur ulang ini kemudian bisa diolah lagi menjadi kertas baru. Proses ini menghemat energi dan air dibandingkan dengan produksi kertas dari bahan baku baru. Kertas daur ulang biasanya punya kualitas yang lebih rendah dibanding kertas baru, tapi tetap bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Misalnya untuk mencetak dokumen, membuat buku catatan, atau bahkan kemasan. Kedepannya, tantangan industri kertas adalah mencari keseimbangan antara memenuhi kebutuhan kertas yang terus meningkat dengan menjaga kelestarian lingkungan. Teknologi dan inovasi akan memegang peranan penting dalam mencapai tujuan ini. Mungkin suatu hari nanti, kita nggak perlu lagi menggunakan kertas dari pohon. Para ilmuwan sedang mengembangkan teknologi untuk membuat kertas dari bahan-bahan alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti serat bambu, serat tebu, atau bahkan dari limbah pertanian. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga bisa membantu mengurangi ketergantungan kita pada kertas. Dokumen digital, buku elektronik, dan tanda tangan elektronik adalah contoh bagaimana teknologi digital bisa menggantikan peran kertas. Kertas adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Sulit membayangkan dunia tanpa kertas. Namun kita juga harus sadar bahwa industri kertas punya dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menggunakan kertas dengan bijak dan mendukung upaya-upaya untuk menciptakan industri kertas yang lebih berkelanjutan. Mulai dari diri sendiri, yuk kita biasakan untuk menghemat kertas, mendaur ulang kertas bekas, dan memilih produk-produk kertas yang ramah lingkungan. Dengan begitu, kita bisa ikut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Oh iya, kalau kamu suka sama tulisan-tulisan kayak gini, jangan lupa buat subscribe ya.